hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Pejabat Indonesia selalu salahkan faktor internasional. Nggak pernah lihat apa yang bisa dilakukan di dalam negeri. Kalau fisik kita sehat, kita olahraga, ada negara lain kena flu, kita nggak kena. Tapi kalau memang badan kita lemah, fisik kita lemah, ketemu salaman tangan sama negara lain yang flu, ya kita kena. Semua indikator makro negatif kok. Mulai dari current account deficit, trade deficit, primary balance dari anggaran, dan sebagainya. Dan tidak ada upaya untuk membalikkan ini. Padahal banyak hal bisa dilakukan. Sebagai contoh, penerimaan pajak tahun ini itu bolong 150 triliun. Sehingga harus minjem lagi dengan bunga yang lebih tinggi. Kita kan ngelola ekonomi kayak negara, kayak rumah tangga. Mohon maaf, wrong. Justru ekonomi kalau lagi krisis kita harus pompa daya beli supaya rakyat belanja, supaya ekonominya pulih kembali. Itu yang dilakukan oleh Presiden Roosevelt tahun 30, ekonomi Amerika anjlok 10 tahun. Begitu dia jadi presiden, dia pompa daya beli, akhirnya ekonomi Amerika tumbuh bahkan jadi terhebat di dunia. Itu yang kami lakukan pada saat saya Menko Equine Gus Dur. Daya beli anjlok, kita naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, pensiunan, dan PNS. Kita naikin 125% dalam 21 bulan. Apa yang terjadi? Begitu rakyat kita punya uang, dia belanjain 99%. Akhirnya sektor retail kembali hidup. Kalau orang kaya yang dikasih, dia simpen, dia investasikan di luar negeri. Tapi kalau daya beli kita pompa, justru ekonominya hidup. Baik. Yang perlu Anda jawab sebelum nanti ke Mas Arief, betulkah Indonesia diambang resesi, Indonesia diambang krisis melihat kondisi eksternal dan internal? Tahun depan kami sebut sebagai critical year, tahun penentuan. Kenapa ekonomi Indonesia bakal anjlok lagi ke 4%? Itu makro. Tapi di samping itu, korporasi Indonesia mengalami banyak gagal bayar. Sekarang banyak yang gagal bayar. Tahun depan akan lebih banyak lagi. Perusahaan zombie company, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEJ, yang untuk membayar bunga aja nggak cukup dari operational income. Itu angkanya tahun ini 24%, tahun depan perkiraan kami akan sepertiganya. Nah kalau makro sama mikro nyambung, bisa terjadi sesuatu. Cuman seperti biasa, banyak yang kepedean, ya nggak ada masalah, semua beres. Kami tahun 96 akhir meramalkan, saya bukan tukang ramal, bukan punya sixth sense, lihat angka-angka, bikin forecast, kami ramalkan 98 ekonomi Indonesia akan ngadepin krisis. Itu Oktober 96, terjadi semua apa yang kami ramalkan. Jadi hari ini, menurut saya ini kritikal. Cuman Presiden Jokowi didampingi banyak pejabat yang ABS, asal Bapak senang, nggak ada masalah. Ya, salahin aja luar negeri. Sebut aja krisis di mana, di Latin Amerika atau apa. Bolak-balik jawabannya cuma itu. Tapi apa plan, rencana supaya justru kita balik tahun depan? Sampai hari ini kami belum lihat strategi untuk turn around dalam bidang ekonomi.